Ungkapan kekecewaan dan tuduhan kebohongan tertulis jelas pada spanduk-spanduk yang dipasang warga. Di sepanjang jalur jalan lintas selatan, Kulon Progo, puluhan spanduk ini bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah pernyataan perlawanan terhadap janji yang tak kunjung ditepati. Ini adalah puncak kekecewaan warga Kalurahan Karangwuni. Setelah merasa suara mereka tak lagi didengar, jalanan kini menjadi satu-satunya panggung untuk menyuarakan protes. Berbekal bambu dan tali, mereka seolah mengikatkan luka hati mereka di pepohonan, berharap kali ini benar-benar dilihat oleh para pengambil kebijakan. Akar masalahnya adalah penantian selama 6 tahun yang terasa seperti selamanya. 6 tahun hidup mereka digantung tanpa kepastian oleh proyek strategis nasional. Bayangkan, sebagian dari mereka bahkan terlanjur berhutang ke bank, hanya berbekal slip ganti untung yang ternyata tak lebih dari selembar harapan palsu. Mereka sudah menempuh jalur damai. Audiensi demi audiensi dilakukan. Secercah harapan sempat muncul saat Pemprov DIY menjanjikan akan ada kepastian di bulan Agustus. Namun, Agustus berlalu sunyi. Janji itu lenyap ditelan birokrasi, meninggalkan warga dengan perasaan dikhianati untuk kesekian kalinya. Yang jelas kita masyarakat sudah bersabar selama 6 tahun. Setelah kita menjalani audiensi beberapa kali di provinsi, yang mana provinsi kemarin itu akan memberikan jawaban awal Agustus dari yang saya sebutkan Bu Made dan Bu Ana, tapi realitanya tidak ada kejelasan. Jadi audiensi kemarin seolah-olah menyepelekan masyarakat. Karena yang jelas masyarakat dalam permasalahan proyek JL ini itu banyak sekali dirugikan. Sampai ada yang menunggu, sampai orang yang meninggal juga ada. Sampai sekarang ada beberapa orang yang setiap bulannya mengangsur karena hasil dari apresial sudah menentukan nominal, tapi kenyataannya tidak ada realisasinya. Nah, makanya saya bilang kok proyek JLS ini merugikan masyarakat, ya seperti itu kenyataannya. 6 tahun masyarakat menunggu tapi tidak ada kejelasan. Sementara itu dari awal sudah berkomitmen. Kalau toh istilahnya saya menanyakan proyek ini akan berjalan, tapi kenyataannya tidak ada tindakan. Jawabannya hanya satu, IPL baru dan pusat. Tapi yang jelas kemarin saya juga sama Pak Trisakti, kalau toh memang mau dibikin IPL baru, dari dinas sendiri menyampaikan itu akan menghamburkan uang negara. Itu Pak Trisakti bilang seperti itu. Lagi pula tidak ada perubahan koordinat gusuran. Saya yakin kalau toh menunggu IPL baru akhirnya akan menjiplak IPL yang lama. Pada dasarnya kalau toh memang pemerintah bersungguh-sungguh, kita hanya butuh kejelasan proses pembayarannya kapan, yang hanya kita tentukan yang masyarakat inginkan itu kejelasan. Karena 6 tahun menunggu otomatis harga pun sudah ada perbedaan. Jadi tawaran kita masyarakat, kita bukan masalah NCOP-nya naik, tapi kompensasinya selama kita menunggu di 6 tahun. Kompensasinya menunggu. Karena yang jelas pertama kita minta kejelasan kapan pembayaran, yang kedua otomatis selama kita menunggu kita dirugikan gimana tindakan dari pemerintah. Masyarakat yang jelas dari segi masalah anggunan yang mereka pemerintah memberitahukan gire atau namanya nominal nilai gusuran itu sudah ada kejelasan tertera di situ. Nah, otomatis masyarakat kan ada yang membangun rumah, mereka istilahnya mengetahui rumahnya akan digusur, nah, mereka membikinkan rumah yang baru. Tapi realisasinya sampai 6 tahun tidak terlaksana, masyarakat akhirnya mengangsur ke bank. Nah, sebagian besar itu kwitansi atau bentuk kompensasinya itu banyak yang dipinjamkan bank. Nah, sedangkan bank tidak mau tahu, yang penting harus lunas. Nah, akhirnya kan masyarakat terbebani. Makanya saya minta kepada provinsi yang berkewenangan kemarin itu Bu Ana dan Bu Mega yang akan memberikan jawaban, tolonglah gitu. Masyarakat jangan disepelekan lah gitu. Nah, jumlahnya berapa? Bidang tanah yang masih belum sekitar 250-an lebih gitu. Nah, ini ada Mas Pur yang punya tanggungan
di bank sampai sekarang akhirnya terbebani dengan angsuran. Itu masih banyak istilahnya. Kalau istilahnya pemerintah ingin bukti valid, kita bisa langsung. Berbagai tulisan di spanduk mencerminkan luka dan kemarahan mereka, menuduh proyek ini telah membohongi rakyat dan menyatakan bahwa mereka tidak lagi butuh alasan apapun. Rasa sabar yang telah dipupuk selama bertahun-tahun kini telah berubah menjadi penolakan tegas. Perasaan kecewa yang mendalam bahkan membuat mereka siap untuk menolak kelanjutan proyek. Spanduk-spanduk ini adalah bukti bahwa di balik baja dan aspal sebuah proyek raksasa, ada denyut nadi kehidupan warga yang dipertaruhkan. Ini bukan lagi hanya tentang uang ganti rugi, tapi tentang harga diri dan hak untuk sebuah kepastian. Akankah suara mereka kali ini didengar? Bagaimana menurutmu? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini.